Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alfi Indriani dalam podcast Pustakawan berkolaborasi dengan Generasi Baru Indonesia yang berjudul Tips dan Trik Lolos Beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini kita akan kupas tuntas perihal dengan beasiswa Bank Indonesia ini. Apa sih beasiswa Bank Indonesia ini? Beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi mahasiswa jenjang pendidikan S1 di berbagai perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sebagai bagian program sosial Bank Indonesia atau PSBI berupa bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan aktivitas sosial bermasyarakat. Nah, kita juga udah kedatangan nih dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada dari Kang Ihsanur Alim, Ilmu Politik Universitas Galuh, dan ada dari Kang May Nugraha, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Halo siang Kang. Oke, di sini kita sudah menghadirkan dua narasumber untuk mengkupas tuntas beasiswa Bank Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Kang. Halo, selamat pagi. Gimana nih Kang, kabarnya sehat dong? Alhamdulillah, baik. Nah, Kang, aku mau tanya nih, Kang Ihsanur Alim ini berarti penerima atau seseorang yang sudah lolos beasiswa Bank Indonesia ya Kang ya? Berarti Kang, beasiswa Bank Indonesia ini menurut Kang itu apa sih? Kalau menurutku, beasiswa Bank Indonesia ini salah satu beasiswa yang terbuka untuk umum dan tidak hanya mendapatkan biaya pendidikan saja, akan tetapi teman-teman di dalamnya nanti akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, ilmu, bahkan mungkin soft skill yang nanti langsung dilatih ataupun diberikan oleh Bank Indonesia itu sendiri, dan biasanya dilibatkan untuk beberapa program khususnya di Bank Indonesia itu sendiri. Oke, berarti benefitnya bukan hanya dana pendidikan, melainkan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya nih Kang, kan tadi Kang ini dari Unigal, kalau misalnya Kang itu dari Unsil, itu tuh hanya dua universitas saja yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Tasikmalaya atau kayak gimana nih Kang? Bangga dari Kang May? Oke, karena wilayah kerja dari Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya itu mencakup Priangan Timur, nah jadi yang menjadi mitra perguruan tinggi yang jadi mitra Bank Indonesia Tasikmalaya itu hanya dua, ada Unsil dan juga Unigal. Maka dari itu beasiswa yang saat ini dilaksanakan itu baru di dua universitas. Seperti itu. Oke, berarti dua universitas yang bermitra dengan Bank Indonesia kantor perwakilan Tasikmalaya itu ada dari Universitas Siliwangi dan Universitas Galuh. Kabar baik nih buat dua universitas Siliwangi dan Galuh. Nah, tadi disinggung ada dana pendidikan nih. Mau dong Kang di-spill berapa sih dana yang bakal diterima oleh calon penerima? Enggak, dari Kang May atau dari Kang Ihsan dulu? Oke, kalau masalah dana yang diterima itu ada 1 juta per bulan. Nah, kita kan satu periode penerimaan itu selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi total yang diterima itu kurang lebih sebesar 12 juta. Namun itu dibagi ke dalam 2 tahap. Jadi pencairannya itu 1 semester itu sebanyak 6 juta, dilakukan 2 kali. Oke, luar biasa ya, dapat dana pendidikan. Lalu ada apa aja nih Kang selain dana pendidikan, benefit bagi calon penerima ini dari Kang Ihsan? Salah satunya mungkin nanti ketika kawan-kawan sudah dinyatakan lolos, nantinya tidak hanya mendapatkan dana pendidikan, akan tetapi pelatihan-pelatihan soft skill, terus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Bank Indonesia, terus biasanya ada forum naik tingkat nasional. Jadi itu yang nantinya akan menambah relasi ataupun pengalaman bagi teman-teman yang bergabung di Genbi itu sendiri. Oke, tadi ada ngobrol Genbi, apa sih Kang Genbi ini? Maka dari Kang Ihsan. Genbi ini adalah salah satu komunitas yang di dalamnya merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, disatukan dalam ruang komunitas ini yang dinamakan Genbi, yang punya tujuan dan tugas nantinya sebagai tidak hanya agen of change ataupun future leader ataupun frontliner, tapi masih banyak hal yang mungkin nanti bisa ditindaklanjut khususnya untuk di Genbi itu sendiri. Oke, tadi udah disinggung apa aja sih tugasnya. Berarti kan Genbi itu memiliki tujuan ya Kang ya. Nah, dari Kang May nih, Kang May, apa sih tujuan dari Genbi ini? Oke, inti dari Genbi itu sendiri ataupun adanya komunitas yang menghimpun beasiswa Bank Indonesia itu gunanya
untuk menciptakan mahasiswa yang berkompeten disesuai dengan bidangnya masing-masing, karena kan Genbi itu bukan hanya satu jurusan, satu fakultas, tapi satu universitas. Yang mana itu dilatih agar nantinya bisa memberikan dampak dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, luar biasa sekali ya. Selain mendapatkan dana pendidikan, berarti penerima itu bakal langsung masuk komunitas dan itu bersifat wajibkah? Oke, berarti tidak ada orang yang bakal menolak sebagai generasi baru Indonesia atau Genbi ini. Oke nih Kang, tadi udah disebutkan ada visi misi, ada tugasnya. Nah, saya mau nanya nih Kang, sebelumnya Kang Ihsan udah berapa kali nih dapat beasiswa Bank Indonesia? Alhamdulillah teh, mungkin takdir baik khususnya buat saya. Alhamdulillah tahun ini tahun kedua dan tahun terakhir mungkin, karena di Genbi itu kan hanya dua periode. Oke, berarti Genbi ini hanya bisa dilakukan selama 2 periode. Oke, kalau misalkan di Universitas Siliwangi sama, dan kebetulan kalau saya beda. Kalau Ihsan udah 2 tahun, nah kalau saya baru sekarang tahun pertama. Oke, berarti tahun yang sangat luar biasa ya Kang ya, tahun yang berarti. Nah, dari Kang Ihsan aku mau nanya nih, setelah 2 periode memasuki generasi baru Indonesia, keunggulan nih atau benefit dari Genbi ini apa aja sih Kang? Wah, banyak sekali teh. Mungkin kalau keunggulan ditanya benefit, seperti yang tadi sudah disampaikan, mendapatkan uang pendidikan, terus tergabung dengan orang-orang 50 orang teh, dari mungkin ratusan orang yang mendaftar, yang mengapply beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, akan tetapi hanya 50 terbaik dari orang-orang terbaik itu sendiri. Dari mulai pendidikan, soft skill kita, dari mulai pengalaman-pengalaman, bahkan mungkin pengetahuan yang tidak hanya didapatkan di universitas, baik skala ke bank sentralan maupun tentang pengalaman lingkungan ataupun sosial itu sendiri. Oke, luar biasa. Kalau misalkan dari Kang Mei? Yang pasti tadi pertama dana pendidikan, tapi karena beasiswa Bank Indonesia beda dengan beasiswa lain, kita bukan hanya menerima dana, habis itu udah deh. Nah, tapi kita pun dihimpun tadi di komunitas bernama Genbi. Nah, Genbi itu sendiri kan komunitas yang dibuat sebagai wadah mahasiswa untuk berkumpul. Nah, kita di sana mendapatkan kesempatan buat teman-teman yang suka aktif organisasi. Ini adalah momentum untuk teman-teman bisa berkreasi, bisa menuangkan ide gagasan untuk membuat program kerja tadi sesuai dengan tujuan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, luar biasa sekali nih. Berarti generasi baru Indonesia ini berbentuk komunitas. Dimana kalau misalkan ada komunitas, ada program kerja, betul ya Kang ya? Oke, kalau misalkan dari Universitas Siliwangi dan Universitas Galuh, ada nggak sih Kang program kerja yang berkolaborasi nih Kang? Mangga dari Kang Ihsan? Ada ya. Kemarin itu karena mungkin di Bank Indonesia Tasikmalaya itu setiap tahun ya Kang, harus ada program kolaborasi di wilayah. Jadi tahun ini ada program peduli lingkungan, yaitu di Pangandaran mengenai tentang terumbu karang dan apalagi kan kemarin kita menyoroti kegiatan lingkungan, kebersihan. Oke, berarti bukan hanya tentang ekonomi, melainkan kebersihan, lingkungan, bermasyarakat juga ya Kang ya. Wah, luar biasa sekali. Itu adalah salah satu program kolaborasinya ya Kang ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, berarti kan dari generasi baru Indonesia ini memiliki 2 komisariat ya Kang ya. Ada komisariat Universitas Siliwangi dan ada dari komisariat Universitas Galuh. Saya mau nanya nih ke Universitas Siliwangi komisariatnya. Saya mau nanya program kerjanya tuh ada apa aja sih Kang, dan program kerja yang paling kokojo mungkin ya bahasa Sundanya, atau program kerja paling andalan nih apa sih Kang? Kalau dari Unsil sendiri untuk andalannya tahun ini alhamdulillah bisa terselenggara kegiatan Genbi Festival yang dilaksanakan setiap tahun, dan yang tambahannya mungkin kegiatan pengabdian bernama Genbi Diskotik, mengabdi di sisi Kota Tasik. Wah, luar biasa nih, ada namanya diskotik mengabdi di sisi Kota Tasik. Apa aja sih Kang itu tuh? Oke. Yang jelas intinya Genbi Festival sama Genbi Diskotik itu kita melaksanakan berbagai kegiatan, karena di Genbi itu sama dengan organisasi lain, struktural divisinya itu ada. Nah, kita melaksanakan kegiatan mulai dari kesehatan, kemudian pendidikan, lingkungan, itu kemarin di daerah Taman Sari gitu, di SD, dan juga di Genbi Pes juga kita mengadakan kegiatan pengabdian, kegiatan kesehatan juga untuk masyarakat, juga lomba-lomba untuk anak SD, anak SMP. Nah, itu gunanya karena kita ingin
melebarkan sayap mungkin ya, ataupun agar dampaknya bisa terasa oleh berbagai lapisan yang ada di lingkungan sekitar. Oke, luar biasa sekali nih dari Komisariat Universitas Giliwangi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Kang, ke Kang Ihsan, program kerjanya tuh ada apa aja, dan yang paling menurut Kang Ihsan tuh, wah ini yang paling saya andalkan. Apa aja nih Kang? Hampir sama mungkin tadi yang disampaikan oleh Kang Mei, karena di Genbi ini ada beberapa divisi, tidak hanya pendidikan, sosial, ataupun ekonomi saja. Akan tetapi di Komisariat Universitas Galuh yang kami tekankan khususnya menjadikan program ini di kepemudaan. Ada program Ciamis Leadership Participation 2022 di mana kawan-kawan dari Genbi Universitas Galuh ini menghimpun satu program yang menjadi wadah beberapa anak muda, diantaranya ada anak SMA dan mahasiswa, yang mudah-mudahan itu kemarin itu menjadikan ruang dan forum bagaimana caranya mereka bisa digiring untuk berperan di bidangnya masing-masing, khususnya di Kabupaten Ciamis. Oke, luar biasa. Berarti ada cara-cara tertentu namun memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah untuk bermasyarakat ya Kang ya. Oke, luar biasa sekali. Terus tadi disinggung juga nih Kang, jadi sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia katanya bukan hanya dana pendidikan, lalu ada Genbi, dan katanya diikutsertakan tadi ya Kang ya. Nah, diikutsertakan di kegiatan Bank Indonesia-nya tuh yang seperti apa nih Kang? Enggak, dari Kang Ihsan udah pernah diikutsertakan di mana aja? Banyak sekali Teh. Biasanya diikutsertakan CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, terus tukar uang, ya kan, kas keliling, ataupun operasi pasar murah. Dan yang paling sering itu kegiatan ini Kang, perpustakaan, pustaka cilik ya. Pustaka cilik. Nah, pustaka cilik itu kayak gimana nih Kang? Enggak, dari Kang Mei? Oke, jadi karena Bank Indonesia itu tadi bukan hanya fokusnya di perekonomian, tapi luas. Nah, salah satunya ada perpustakaan nih yang lagi kita pakai untuk podcast. Nah, salah satu programnya itu ada pustaka cilik, di mana Bank Indonesia ini ingin membuat perpustakaan-perpustakaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan literasi daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kita pun dilibatkan, entah itu ada kegiatan di sana ataupun mengelola daripada pustaka cilik yang ada di berbagai daerah. Oke, berarti di Bank Indonesia Tasikmalaya ini memiliki fasilitas perpustakaan. Boleh nggak sih Kang, ini perpustakaannya buat umum gitu, yang notabene-nya bukan pegawai Bank Indonesia atau generasi baru Indonesia atau Genbi, boleh nggak sih Kang? Saya misalkan dari umum pengen datang nih ke perpustakaan. Nah, itu Teh salah satunya. Mungkin untuk kawan-kawan dan teman-teman nanti yang mendengarkan ataupun melihat podcast ini, jadi Bank Indonesia ini memiliki perpustakaan yang terbuka untuk umum. Betul. Tidak hanya mungkin untuk pegawai ataupun anak Genbi saja. Makanya jika teman-teman ingin berkunjung ataupun mencari buku, referensi dan yang lainnya, silakan untuk berkunjung ke Bank Indonesia, perpustakaan itu sendiri. Oke, luar biasa nih. Tapi kalau misalkan perpustakaan itu takutnya kan kemarin setelah pandemi COVID, karena ada keterbatasan sosial sehingga memiliki kuota dibatasi. Bisa nggak sih Kang secara online? Oke, karena kemarin sempat pandemi, tapi alhamdulillah sekarang bisa diakses secara langsung. Namun untuk teman-teman yang misal terkendala waktu atau apapun itu, perpustakaan Bank Indonesia itu menyediakan aplikasi yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store bernama IB Library Teh. Oke, luar biasa nih. Jadi misalkan kalau teman-teman gak bisa datang dalam keadaan sakit atau apapun, teman-teman bisa mengakses di mana Kang? Di IB Library. Di IB Library. Lalu teman-teman juga bisa mengakses Instagramnya ya, di Perpustakaan Bank Indonesia Tasikmalaya. Oke, luar biasa sekali nih. Selanjutnya nih Kang, tadi udah dibahas mengenai beasiswa Bank Indonesia, lalu udah dibahas tentang generasi baru Indonesia. Sekarang saya mau nanya nih Kang, proses seleksinya. Oke, yang paling ditunggu-tunggu. Oke nih Kang, biasanya proses seleksinya itu ada apa aja sih Kang kalau misalkan di Universitas Galuh? Yang pertama, proses seleksi di beasiswa Bank Indonesia, yang pertama ada sosialisasi Teh. Itu menjadi gerbang utama bagaimana caranya mendapatkan informasi, pemahaman-pemahaman tentang ke Bank Indonesia ataupun ke CBP dan yang lainnya. Nah, setelah sosialisasi nantinya beberapa minggu ya setelah ada langsung pengumuman khususnya untuk penerimaan.
Nah, biasanya ini langsung dikelola oleh universitas masing-masing. Kalau di Unigal itu biasanya yang pertama dari prodi, penyeleksian dari prodi ke fakultas, berkasnya lalu baru diseleksi di universitas. Jadi dari beberapa banyak yang mendaftar dikerucutkan hanya 100 orang yang nantinya akan dikumpulkan atau disubmit ke Bank Indonesia untuk diwawancara tahap selanjutnya gitu. Oke, kalau misalkan di Universitas Siliwangi apakah memiliki sesuatu yang berbeda nih dengan proses seleksi dari Universitas Galuh? Oke, sebetulnya sama. Karena pada intinya beasiswa Bank Indonesia itu terdiri dari 2 tahapan, tahap administrasi kemudian tahap wawancara. Nah, yang berbeda itu di seleksi administrasi karena itu dikembalikan kebijakannya kepada universitas terkait. Jadi tadi sih sebetulnya sama dari jurusan, kemudian fakultas, lanjut di universitas. Nantinya masing-masing univ mengajukan nama yang direkomendasikan untuk melaksanakan proses wawancara. Nah, kemudian dilanjut proses wawancara. Nah, itu menjadi hak prerogatif dari Bank Indonesia itu sendiri. Oke, berarti sama-sama memiliki tahapan administrasi terlebih dahulu di masing-masing universitasnya. Nah, apakah semua jurusan bisa mengikuti penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini atau bagaimana nih, Kang? Nah, kalau dari Universitas Galuh kebetulan tahun ini alhamdulillah semuanya bisa mengapply. Akan tetapi ada prioritas dan non prioritas dari beberapa fakultas, misalnya Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Agrobisnis dan FKIP menjadi prioritas dan sisanya menjadi non prioritas. Akan tetapi jangan berkecil hati teman-teman, nantinya teman-teman masih bisa berpeluang untuk lolos jika teman-teman berkompeten atau mempunyai keunggulan-keunggulan di individu maupun pengabdiannya masing-masing. Oke, kalau misalkan di Universitas Siliwangi, apakah memiliki program studi yang prioritas dan non prioritas aja, Kang? Oke, sebetulnya sama aja. Jadi dalam proses penerimaan beasiswa ini terdiri dari 2 jalur. Ada prioritas dan juga non prioritas. Nah, prioritas itu untuk jurusan-jurusan yang memang ada korelasinya dengan Bank Indonesia. Sedangkan untuk sisanya itu masuk ke non prioritas. Nah, secara kuota pun berbeda. Jadi untuk prioritas kalau tidak salah di Unsur sendiri itu 80 orang. Karena tadi 100 dan sisanya 20 orang itu dari non prioritas. Dan itu juga dibagi lagi kan karena kita itu maksimalnya penerimaan 2 periode dan nanti di sana ada kuota yang dikhususkan untuk teman-teman yang memang sudah pernah dan akan lanjut gitu. Jadi totalnya ada 100 orang, nanti diseleksi baru jadi 50 penerima masing-masing universitas. Oke, berarti hampir semua jurusan bisa mengikuti, malahan katanya di Universitas Galuh sudah seluruh jurusan. Oke, luar biasa sekali nih. Tadi udah menyinggung administrasi. Biasanya berarti kan ada syarat dan ketentuan yang harus diterima, yang harus dikerjakan oleh masing-masing calon penerima. Nah, ada nggak sih, Kang, tips atau trik untuk mempersiapkan di administrasinya nih? Mangga dari Kang Mei dulu. Oke, untuk administrasi sendiri, pertama yang paling penting dari administrasi adalah kelegalitasan. Karena di sana kan ada administrasi seperti transkrip nilai, kemudian ada surat-surat pernyataan. Nah, itu harus jelas legalitasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena di administrasi ini ada 1 ataupun 2 persyaratan yang nantinya akan berimpact di wawancara, itu ada motivation letter dan CV. Nah, di sana teman-teman bisa mencantumkan mulai dari latar belakang, kemudian skill dan juga pengalaman yang dimiliki, sehingga nanti itu bisa terus digali oleh Bank Indonesia untuk proses wawancara. Karena itu tadi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia ataupun yang dicari adalah teman-teman mahasiswa yang memang memiliki kompeten dan juga pengalaman. Oke, wah udah disinggung banyak banget nih di spill tips dan trik di saat seleksi administrasi. Kalau misalkan seleksinya itu apa aja sih, Kang, selain administrasi? Tadi katanya belum disebutkan nih katanya. Paling wawancara ya. Oke, jadi ada seleksi administrasi dan wawancara. Tadi dari kami udah ngasih tahu untuk seleksi administrasi tipsnya ada apa aja. Sekarang nih dari Kang Ihsan, tipsnya apa aja sih, Kang, di seleksi administrasi? Nah, paling tidak jauh beda dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Mei. Paling yang saya tekankan khususnya di motivation letter, tujuan kenapa BI harus
meng-hire teman-teman. Itu yang menjadi nanti akan dipertanyakan ulang, khususnya di wawancara. Tujuan, terus bagaimana ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa ini, mau diapakan, dana yang nanti akan didapatkan, itu nanti kejelasan-kejelasan itu yang seharusnya teman-teman bisa lebih riset lebih jauh lah, khususnya untuk di motivation letter. Oke, tadi udah banyak banget nih diobrolin motivation letter, CV. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan di motivation letter ini sama di CV ini, apa sih yang harus kita tonjolkan? Apa sih yang harus kita andalkan? Enggak dari kami dulu. Pertama, yang jelas kemampuan yang kita miliki, soft skill yang kita miliki. Misal kalau dulu saya nyantumin desain grafis. Nah, itu sampai di proses wawancara ditanya implementasinya seperti apa, kemudian sudah sampai sejauh mana kemampuan yang kamu miliki. Kemudian pengalaman kita yang sudah pernah kita ikuti, salah satunya itu lebih condong ke kegiatan pengabdian yang pernah dimiliki. Itu yang menjadi poin-poin penting yang nantinya akan digali lebih jauh pada proses wawancara. Oke, wah luar biasa sekali nih tadi tahapannya dari motivation letter nih ya. Yang ditonjolkannya itu apa saja yang sudah dilakukan. Betul. Nah, kalau dari Kang Ihsan, apa aja sih Kang tips untuk mengisi motivation letter ini? Kalau dari saya mungkin lebih ke kenali diri kamu, maka kamu akan tahu gitu. Ketika nanti bertemu dengan pewawancara khususnya di BI. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Kang Mei, potensi diri, terus alasan-alasan sampai mungkin salah satunya pengabdian bisa disertakan di sana. Akan tetapi yang paling terpenting bisa dicantumkan oleh kawan-kawan, riset lebih ke pengabdian teman-teman nantinya yang bisa diimplementasi, khususnya jika teman-teman bergabung di Genbi itu sendiri, itu ya akan menjadi poin plus khususnya. Oke, luar biasa sekali nih tips dalam mengisi motivation letter dan CV-nya. Nah, aku mau nanya nih Kang, di syarat dan ketentuan Bank Indonesia, misalkan kalau saya udah nerima nih beasiswa dari yang lain, boleh nggak sih Kang kita daftar? Nggak, dari Kang Ihsan? Berhubungan beasiswa Bank Indonesia dalam persyaratannya tidak boleh double bonding, jadi tidak boleh khususnya untuk penerima double gitu beasiswanya ataupun instansi yang lain gitu. Jadi hanya harus beasiswa Bank Indonesia itu sendiri gitu. Jadi tidak boleh ganda lah itu. Jadi kalau misalkan sudah dapat yang lain, maka diberikan juga kepada orang lain juga. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Kang Mei. Tadi di sini juga untuk terus-terusan di motivation letter dan CV. Saya mau nanya, biasanya kan mahasiswa itu aktif berorganisasi ya Kang ya, ada dari baik secara internal maupun eksternal. Menurut Kang Mei, wajib gak sih Kang berorganisasi itu? Karena tadi visi dari Genbi itu sendiri untuk menciptakan mahasiswa yang berkompeten, tentu sebelum itu mahasiswa pun harus memiliki kompeten. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti organisasi itu menjadi salah satu kualifikasi atau pertimbangan apakah mahasiswa itu layak tidak untuk masuk beasiswa Bank Indonesia. Karena tadi kualifikasinya bukan hanya apakah secara ekonomi mahasiswa ini layak atau tidak, tapi ada pertimbangan lain, entah itu pengalamannya, kemudian kemampuannya, atau bahkan pengetahuan tentang kebang sentralan itu sendiri. Oke, berarti setelah tahapan tersebut ada proses delegasi mungkin ya dari universitas menuju ke tahap wawancara. Kalau misalkan di Universitas Galuh biasanya berapa sih Kang itu kuotanya? Dari tahap administrasi biasanya dari rata-rata semuanya daftar hanya diambil 100 teh. Hanya diambil yang nantinya bisa disampaikan ke Bank Indonesia untuk proses wawancara. Oke, kalau misalkan dari Universitas Siliwangi? Sama, jadi 100 orang. Oke, berarti delegasi dari masing-masing universitas itu hanya 100 orang dan kemudian akan disaring menjadi berapa orang kan masing-masingnya? 50. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya setelah proses administrasi, lalu ada proses seleksi di saring menjadi 100, lalu selanjutnya ada proses wawancara yang mungkin notabene-nya sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu, dan ada beberapa orang yang sangat katanya takut, katanya bingung, katanya susah. Nah, ada gak sih Kang proses wawancara ini tips dari Kang Mei atau trik dari Kang Ihsan gimana sih biar lancar? Ada gak sih Kang? Dari Kang Ihsan dulu.
Berhubungan tahun ini mungkin akan Bank Indonesia sudah mulai melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi kemarin itu dapat informasi, insya Allah katanya akan dilaksanakan wawancaranya menjadi offline. Dari yang 2 tahun sebelumnya online. Jadi kan persiapan teman-teman harus lebih matang. Karena dari persiapan public speaking teman-teman, cara nanti mungkin interaksi dengan pewawancara, pemahaman tentang kebank sentralan itu yang akan menjadi hal paling krusial ketika nanti ditanyakan oleh Bank Indonesia ataupun pewawancaranya itu. Oke, poin utamanya adalah public speaking, kepercayaan diri, dan pemahaman ya. Kalau misalkan dari kami, ada nggak sih tips untuk wawancara nanti? Oke, untuk yang pertama pasti mental, karena kita melaksanakan secara langsung. Nah itu yang menjadi faktor utama apakah kamu berhasil atau tidak melalui proses seleksi wawancara. Yang kedua, kepercayaan diri, karena yang dinilai adalah bagaimana kamu yakin terhadap apa yang kamu miliki. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya tadi kenali diri kamu agar kamu bisa menjelaskan dan juga menjawab seputar kemampuan, pengalaman yang kamu miliki. Dan yang terakhir tentunya terkait ke bank sentralan. Itu yang bisa didapat kemarin masing-masing komisariat sudah melaksanakan sosialisasi. Dan untuk kegiatannya bisa diakses di YouTube Bank Indonesia Tasikmalaya, ataupun bisa langsung teman-teman lihat di website bi.go.id untuk mengetahui seputar ke bank sentralan. Oke, udah di spill nih, yang bakal diobrolin itu salah satunya ada dari ke bank sentralan. Nah, aku mau nanya nih ke Kang Ihsan, udah 2 kali ya Kang berarti mengikuti proses seleksi penerimaan beasiswa ini. Apa aja sih Kang? Spill dikit boleh lah ya, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti di proses wawancara ada apa aja nih Kang? Kalau untuk teman-teman yang baru pertama apply, biasanya yang dipertanyakan itu untuk dari pewawancara mengenai tentang pemahaman ke bank sentralan, ekonomi, terus cinta bangga paham rupiah biasanya masuk, termasuk Genbi itu sendiri. Dan yang paling banyak itu mengenai tentang tujuan kita kenapa harus mengapply beasiswa, dan ketika alasan apa beasiswa bisa harus meloloskan teman-teman. Terus untuk yang 2 periode lebih ke arah analisis teman-teman selama 1 periode ini yang lalu, khususnya untuk Genbi dan untuk Bank Indonesia. Jadi teman-teman nanti ditanyanya lebih dalam lagi, khususnya untuk pengetahuan ke bank sentralan maupun Genbi itu sendiri. Itu sih. Untuk yang pertama kali katanya akan menyinggung ke bank sentralan, lalu akan balik lagi ke motivation letter, CV. Kenapa sih kami harus merekrut Anda? Kenapa sih kami harus meloloskan Anda? Nah, sekarang dari kami ada lagi nih Kang, tambahan atau yang lainnya, spill pertanyaan nanti saat wawancara. Kalau pertanyaan sih intinya teman-teman harus bisa mencari tahu dan bahkan meriset pertama tentang Bank Indonesia itu sendiri, terkait kebijakan-kebijakannya apalagi, karena itu menjadi suatu hal yang sulit mungkin bagi kita mahasiswa yang awam. Nah itu yang harus bersiapkan kalau kita ingin menerima beasiswa Bank Indonesia. Dan selain itu mungkin kondisi perekonomian, entah itu global secara nasional ataupun bahkan di daerah kita khususnya di Priangan Timur seperti itu. Oke Kang, tadi udah disinggung juga tentang ke bank sentralan. Biasanya nih Kang itu kalau misalkan nyari info-info tentang Bank Indonesia itu di mana sih Kang nih? Oke. Kalau pertama yang pasti dari website yang tadi bi.go.id, atau bisa langsung ke media sosial Instagram, itu ada dari akun official Bank Indonesia, kemudian ada Bank Indonesia Jabar juga, dan yang jelas ada Bank Indonesia Tasikmalaya. Oke, katanya kalau misalnya untuk mencari informasi Bank Indonesia itu ada dalam websitenya maupun ada dalam sosial medianya. Nah, tadi udah untuk mencari Bank Indonesia, sekarang nih Kang, untuk mencari Genbinya, untuk mencari generasi baru Indonesianya, gimana nih cara mendapatkan informasinya? Biasanya kita nyarinya kemana dulu nih Kang? Kalau dari Genbi Unigal mungkin karena alhamdulillah ya Kang, Unsil Unigal sekarang sudah aktif di semua sosial media, dari TikTok maupun Instagram maupun websitenya bisa dicari di Genbi Universitas Galuh. Itu langsung ada TikTok maupun Instagramnya. Info informasinya tertera di sana. Oke, katanya follow aja di Genbi Unigal. Kalau misalkan di Unsil?
Kalau Unsil, Genbi Unsil, atau kita punya IG barengan ya. Iya. Oke, ada punya IG Genbi bareng Tasikmalaya. Tasikmalaya. @Genbi Tasikmalaya. Nah, sekarang teman-teman untuk mempersiapkan wawancara boleh banget nih untuk mengunjungi websitenya Bank Indonesia di bi.go.id, lalu ada dari sosial media Bank Indonesia, lalu ada dari Genbi. Oke, dan mereka juga di dalamnya bisa untuk bertanya ya Kang ya, takutnya ada sesuatu dipersilahkan, katanya dibuka aja, katanya kalau misalkan ada pertanyaan yang masih bingung boleh aja tanya-tanya di @Genbi Tasikmalaya. Oke, luar biasa sekali nih Kang. Setelah wawancara berarti kita tinggal menunggu proses pengumuman. Betul. Nah, biasanya itu timelinenya kayak gimana nih Kang? Mangga dari Kang Ihsan, kalau misalkan di Universitas Galuh gimana aja Kang? Kalau timelinenya setelah wawancara mungkin kita tinggal menunggu sekitar nggak lama sih, paling 2 mingguan sampai 1 bulan lah ya biasanya. Jadi maksimalkan saja di wawancaranya, mudah-mudahan nama teman-teman ada di next Genbi 2023. Oke, amin. Kalau misalkan di Universitas Siliwangi apakah memiliki perbedaan atau sama aja Kang? Sama, karena nanti dalam pengumumannya itu barengan. Ya, karena kan kita Genbi Tasikmalaya sebetulnya, tapi bisa menjadi 2 komisariat. Jadi nanti pengumumannya 50-50 itu langsung barengan. Oke, luar biasa nih teman-teman, udah dapat tips saat seleksi wawancara, tips saat administrasi, hingga selesainya pun kita udah dikasih tips nih, hanya tinggal berdoa aja kepada Tuhan. Oke, nah sekarang nih Kang, tadi udah sampai beres ya Kang ya proses wawancara, ada nggak sih Kang harapan untuk Genbi selanjutnya, untuk meneruskan tongkat selanjutnya untuk agar tujuan visi misi dapat tercapai? Enggak, dari Kang Ihsan dulu. Kalau dari saya pribadi, harapan dan untuk kawan-kawan Genbi selanjutnya khususnya di Universitas Galuh, karena teman-teman tidak hanya mendapatkan dana pendidikan untuk diri sendiri, akan tetapi teman-teman kita mendapatkan beban moral yang nantinya harusnya lebih berdampak dan bermanfaat khususnya untuk circle lingkungan terkecil maupun lebih luas. Nah, tergambar mungkin dari beberapa program ya Kang, yang mudah-mudahan kedepannya lebih on the track yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, khususnya kalau di Kabupaten Ciamis bisa karena concernnya sedang menggali wisata UMKM, bisa lebih didorong ke arah sana, tidak menutup kemungkinan di bidang lingkungan ataupun pendidikannya gitu. Oke, luar biasa nih. Sekarang lagi dari kami gimana nih harapan untuk Genbi selanjutnya? Oke, harapannya semoga teman-teman Genbi selanjutnya bisa melaksanakan proses transisi, karena kebetulan kita sekarang sudah transisi dari online ke offline, karena zaman tahun 2022 itu masih online ya, masih online menuju offline, dan sekarang sudah pure offline. Dan juga teman-teman kebetulan masuk di proses pemulihan ekonomi, di mana nanti akan banyak sekali dilibatkan, entah itu dalam program Bank Indonesia ataupun membuat program-program yang tentunya nanti bisa menjadi solusi bagi masalah di lingkungan masyarakat. Jadi harapannya semoga timbul program yang inovatif, yang solutif bagi lingkungan sekitar. Oke, udah dapat harapannya nih dari masing-masing Kang Mei dan Kang Ihsan. Sekarang aku terakhir mungkin ya Kang ya, saya mau ngedenger nih closing statement dari Kang Ihsan nih, gimana nih untuk acara podcast ini, untuk nanti Genbinya, untuk nanti beasiswanya gimana nih Kang? Segala ikhtiar dimaksimalkan, adapun hasil itu pasrahkan dan takdirkan, insya Allah mungkin yang terbaik khususnya untuk Genbi selanjutnya. Oke, kalau misalkan dari kami, apa sih kata-kata terakhir atau kata-kata tips yang bisa membangun bagi nanti penerima calon beasiswa? Oke, buat teman-teman jangan menunggu sempurna untuk mengambil kesempatan, tapi ambil kesempatan, karena bisa jadi karena kesempatan itu teman-teman bisa jadi lebih sempurna. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang lolos, silahkan lanjutkan perjalanan dari Genbi, khususnya Genbi Tasikmalaya. Buat teman-teman yang nantinya belum kesempatan untuk lolos, masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diambil untuk bisa menjadi sarana untuk teman-teman berdampak dan bermanfaat bagi lingkungan. Oke, alhamdulillah nih kita udah dapat banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Kang Ihsan dan Kang Mei. Alhamdulillah sekarang acara udah selesai. Mungkin harapannya untuk teman-teman
Gen B selanjutnya atau untuk teman-teman yang calon penerima beasiswa Bank Indonesia, semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian lakukan mulai dari hal kecil maupun hal besar, karena sesuatu yang kecil itu akhirnya akan menjadi besar pada waktunya. Dan jangan lupa bahwa beasiswa Bank Indonesia ini memiliki banyak sekali benefit, mulai dari dana finansial atau dana pendidikan, dan juga terdapat berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Gen B ya Kang ya, yaitu kegiatan peningkatan hard skill, soft skill, kegiatan sosial, hingga berkesempatan mengikuti leadership camp dan berkesempatan membangun relasi di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya Kang ya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Kalau misalkan kalian tidak mendapat beasiswa kali ini, semoga kalian juga bisa mendapatkan beasiswa di lain waktu ya Kang ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari podcast Pustakawan. Saya Alfi Indriani beserta dua narasumber saya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.